Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum jual beli secara online. Menurut jumhur fuqaha, maksudnya mayoritas ulama fikih, hukum jual beli itu adalah satu, ada penjual dan pembeli. Yang kedua, ada ijab dan qabul. Maksudnya yang menjual ini saya jual, lalu yang membeli saya beli. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan seperti makanan-makanan ringan semacam ini. Lalu yang keempat, ada nilai tukar atau harga. Jadi ini sekilo harganya berapa, ini satu sak berapa harganya, sudah ditentukan. Adapun syarat jual beli yang terpokok adalah pertama, orang yang berakad harus berakal sehat, maksudnya tidak gila. Lalu ada barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Jadi kalau barang-barang ini bisa mengenyangkan dan seterusnya, ada manfaatnya. Lanjutnya, barang yang diperjualbelikan ada pemiliknya, semacam barang ini adalah milik saya. Lalu tidak terjadi manipulasi atau penipuan. Nah, ini barangnya ada dan saya jual dan tidak ada penipuan dan manipulasi. Umpamanya ini saya campur dengan pasir, tidak mungkin. Berdasarkan paparan di atas, dapat dibawa ke permasalahan pokok kali ini, yaitu jual beli melalui online atau internet, yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, SMS, dan alat telekomunikasi lainnya. Maka yang terpenting adalah pertama, ada barang yang diperjualbelikan, tadi sudah ada. Yang kedua, halal dan jelas pemiliknya. Jadi barangnya halal, saya bukan mencuri, ini dimakan halal, bukan babi dan seterusnya. Lalu ini milik saya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Hakim bin Hizamin, dari Hakim bin Hizam, qala, ia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah melarang aku, kata Hakim, an abi'a ma laisa indi, menjual belikan atau menjual sesuatu yang tidak ada pada diri saya, maksudnya bukan milik saya. Jadi barang yang bukan milik saya atau barangnya tidak ada, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Lalu ada harga yang wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak, maksudnya penjual dan pembeli. Seperti barang-barang ini, umpamanya 1 kilo 15.000. Tidak mungkin saya jual 1 kilo ini 300.000, ini tidak wajar. Lalu tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bercerita, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu yuhda'u fil buyu'i, ia ditipu atau tertipu dalam jual beli. Faqala, maka Rasulullah menjawab, idza bay'ata faqul la khilafata, apabila kamu berjual beli katakanlah maaf, namun jangan ada penipuan. Lalu ada prosedur transaksi yang benar, diketahui dan saling rela, saling ridho antara kedua belah pihak, maksudnya penjual dan pembeli. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kamu memakan harta benda di antara kamu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, kecuali dalam perniagaan yang saling suka, saling ridho di antara kamu. Jadi kalau 4 marka tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fikih tetap sah dan boleh. Dapat diambil suatu contoh. Di desa-desa itu sudah biasa orang yang ke warung, orang yang kedai dan mengambil jajan, mengambil makanan sesuai dengan kemauannya. Baru kemudian ketika akan membayar, si pembeli ini memberitahukan ke pemilik warung, ke pemilik kedai, bahwa dia telah mengambil ini, mengambil itu sejumlah sekian. Jadi andai kata dia berbohong, maka pemilik warung, pemilik kedai tidak akan tahu. Keadaan demikian ini berlangsung sejak dahulu sampai sekarang, dan tidak ada atau tidak diketahui ada ulama yang keberatan. Dalam perspektif usul fikih, sepanjang hal-hal itu terkait dengan muamalah ijtimaiyah, maksudnya transaksi sosial kemasyarakatan, maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah ini, yaitu al-adah muhkamah, atau lebih tepatnya al-urf muhkam. Sebab al-urf itu mesti kebiasaan yang baik, sedangkan al-adah itu bisa berupa kebiasaan yang baik, tapi bisa pula kebiasaan yang buruk. Jadi adat atau kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum. Al-aslu fil asya'il ibahati, bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan, hatta yadullat dalilu alat tahrimi, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi berpijak dari landasan kaidah-kaidah fikih tersebut di atas, maka jual beli secara online, maksudnya internet, itu diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistis atau per kasus terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis atau secara per kasus itu hukumnya diterapkan, yaitu haram. Jadi tidak sama kasus A dengan kasus B. Kasus A ini ada penyimpangan, kasus A ini ada penipuan, ada manipulasi. Kasus B tidak ada. Maka yang haram ini kasus A saja, kasus B tidak. Tetapi kasus tertentu tidak dapat mengeneralisir sesuatu yang secara normal itu positif, boleh dan halal. Oleh karena itu, jika ada masalah terkait ketidaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan yang dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya. Bagaimana kesepakatan yang terjalin? Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik secara online maupun bukan, karena adanya atau terjadi manipulasi atau penipuan. Jadi jual beli secara apapun, baik online maupun tunai offline, kalau memenuhi rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan aturan-aturan jual beli, maka hukumnya sah dan diperbolehkan. Mudah-mudahan
sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Santun.